Kali ini Basi akan membahas sebuah film bergenre action western berjudul The Harder They Fall. Grace first. Disutradarai oleh musisi James Samuel, film ini mengusung bintang-bintang ternama Hollywood antara lain Regina King, Idris Elba, Zazie Beetz, Delroy Lindo, hingga Jonathan Majors yang juga ikut dalam serial Loki. Film ini menjadi unik karena semua castingnya adalah bintang kulit hitam. Bahkan alur cerita westernnya pun mendapat pengaruh budaya Afrika Amerika yang sangat kental. Tanpa memperpanjang spoiler, mari kita mulai bahasannya. Di sebuah kota kecil bernama Salina di daerah Texas, seorang lelaki kulit putih mendatangi sebuah gereja untuk membuat pengakuan dosa. Tapi dia tidak menemukan pastor di sana, melainkan seorang pria kulit hitam yang menanyakan mengapa dia menato gambar kalajengking di tangannya. Pria kulit hitam itu bernama Ned Love. Dia tersenyum namun matanya menggambarkan kesedihan yang mendalam. Lelaki itu sepertinya mengenali Ned Love sebagai bagian dari masa lalunya yang kelam. Dia meminta maaf, tapi Ned mencabut pistol dan langsung menembak lelaki itu dengan beberapa kali tembakan. Si kulit putih pun terkapar tewas di lantai gereja. Kemudian sang pastor pun keluar dari persembunyiannya. Ned Love menyuruh pastor menyerahkan mayat lelaki itu pada penegak hukum, dan dia akan mendapat hadiah uang $5.000 yang dijanjikan pemerintah. Kemudian Ned Love pun berlalu dari sana. Selama ini Ned Love dengan dua orang temannya mendirikan geng Ned Love yang beroperasi merampok para penjahat lain. Mereka adalah Bill Pickett, seorang penembak jauh, Jim Beckwourth yang merupakan seorang penembak tercepat, dan ini adalah Mary Field, mantan kekasih Ned Love yang sudah keluar dari geng Ned Love dan mendirikan sebuah bar bernama Stagecoach Mary di Douglas City. Get that horse and his wagon, get that man and his gun, get that priest and his Bible. Put him next. Suatu hari Jim dan Pickett merampok uang yang dibawa oleh geng topeng merah karena mereka mengira itu adalah uang bank yang dirampok. Sementara itu di Douglas City, Ned Love mendatangi bar Stagecoach Mary. Dia ingin menemui Mary karena dia sudah berhasil menghabisi geng kalajengking yang membunuh kedua orang tuanya dan meninggalkan tanda salib di keningnya. Hanya tinggal satu orang pemimpinnya yaitu Rufus Buck yang dihukum seumur hidup di penjara Yuma. Ketika mereka sedang berdua di kamar, seseorang mengetuk pintu. Rupanya dia adalah Bill Pickett yang hendak menunjukkan hasil tangkapan mereka. Mereka menangkap satu anggota geng topeng merah. Orang itu mengatakan bahwa Rufus Buck akan segera keluar dari penjara, dan uang yang dirampok oleh Bill dan Jim tadi adalah milik Rufus Buck. Di luar dugaan teman-temannya, Ned Love malah melepaskan pria itu dan membiarkannya pergi. Get out of here. Leave. Keesokan harinya, sekelompok koboi memperhatikan sebuah kereta api yang berjalan melintasi lembah. Seorang perempuan bernama Trudy menghentikan kudanya di tengah rel kereta. Si masinis terpaksa menarik rem kereta api tersebut. Dia lalu mendatangi Trudy sambil marah-marah, namun Trudy menembak kepalanya sehingga masinis tua itu pun tewas seketika. Mereka lalu naik ke kereta. Cherokee Bill mewakili gengnya meminta agar penumpang kereta tidak memancing kemarahan mereka. Seorang lelaki setengah tua yang mencoba menentang Bill pun dibuat tak berdaya. Karena melihat apa yang dilakukan Bill pada lelaki itu, para penumpang pun diam di tempat duduknya masing-masing. Cherokee Bill dan komplotannya terus masuk ke dalam kereta. Di gerbong berikutnya mereka dihentikan oleh seorang tentara, tapi Bill tidak peduli dan terus maju. Kemudian dia menantang si tentara. Jika tentara itu menembaknya, maka kawan-kawannya akan menghabisi semua penumpang di kereta. Karena dia hanya sendiri, akhirnya tentara muda itu pun menyerah. Bill menodongkan pistolnya dan menyuruhnya membuka pintu gerbong berikutnya. Mereka sampai pada pintu sebuah gerbong yang tertutup rapat. Cherokee Bill berbicara pada para tentara yang ada di dalam gerbong tersebut. Bill mengatakan bahwa dia menginginkan sesuatu yang dijaga oleh para tentara itu dan menawarkan pertukaran. Trudy segera menembak tangan tentara muda itu yang ternyata adalah putra si letnan yang bernama Jack. Si letnan masih tak mau menyerah. Trudy kembali menembak Jack. Kemudian Bill mengatakan dalam 7 detik, kalau mereka tak membuka pintu, maka Bill akan membunuh Jack. Si letnan akhirnya menyerah. Dia menyuruh anggotanya menurunkan senjata dan membuka pintu gerbong itu. Komplotan Cherokee Bill pun masuk sambil tetap menyandra Jack.
Kemudian Bill meminta si letnan membuka pintu besi yang ada di sana. Ketika pintu itu dibuka, muncullah Rufus Buck dari dalam ruang tahanannya. Setelah borgol dilepaskan, Rufus memberi isyarat pada Bill untuk menembak letnan itu. Lalu Rufus menanyakan siapa yang bisa menjalankan kereta. Semua orang terdiam sampai akhirnya Jack mengangkat tangannya. Rufus menyuruh anak buahnya menghabisi semua tentara yang ada di sana kecuali Jack. Setelah itu, Rufus menyuruh Jack melanjutkan perjalanan kereta tersebut ke tujuannya, sementara Rufus dan anggotanya tetap tinggal di sana. No need to show me that stuff. I know who he is. Malamnya Stagecoach Mary dikunjungi oleh seorang penegak hukum bernama Buzz Reeves. Ned Love yang sedang berada di sana dan mengetahui bahwa Buzz datang untuk mencarinya pun menyuruhnya untuk duduk. Buzz membahas tentang geng topeng merah yang merampok bank beberapa hari yang lalu. Buzz juga mengatakan bahwa geng topeng merah adalah geng pendukung Rufus Buck dan Rufus Buck sudah berhasil melarikan diri. Entah apa yang dibicarakan selanjutnya, namun tak lama teman-teman Ned melihat Ned Love menyiram baju Buzz dengan bir di cangkirnya. Mereka serentak menodongkan senjata, tapi Marshal Buzz tidak main-main. Dia mengancam akan membunuh Ned Love. Geng Ned Love tak berani gegabah. Buzz menyuruh penjaga pintu memborgol Ned, kemudian dia mengatakan bahwa dia akan membawa Ned untuk diadili di Fort Smith. Sementara itu, Rufus Buck dan gengnya memasuki Redwood City. Di sana mereka mendapat kabar bahwa hasil rampokan geng topeng merah sebanyak $25.000 dirampas oleh orang yang tak dikenal. Rencana mereka untuk memberikan uang itu kepada Rufus pun gagal. Rufus menuju kantor serif dan bertemu dengan Willie Esco yang menjadi serif di sana. Kemudian Rufus menghajar Willie habis-habisan dan mengusirnya keluar dari kota Redwood. Mulai saat itu, Rufus Buck adalah penguasa Redwood City. Sementara itu, Marshal Buzz Reeves yang membawa Ned Love ke Fort Smith menghentikan keretanya di jalan. Dia membuka pintu kereta dan melepaskan borgol Ned. Ternyata Marshal Buzz mengangkat Ned Love menjadi pembantunya untuk menangkap Rufus Buck. Tak lama mereka dikejutkan dengan kemunculan 4 orang penunggang kuda. Itu adalah geng Ned Love yang mengikuti mereka. Mary rupanya sudah mengetahui sandiwara mereka di bar tadi sejak awal. Ned Love sengaja membuat sandiwara karena tidak ingin teman-temannya terlibat dalam urusan pribadinya memburu Rufus Buck. Tapi keempat orang itu tetap berkeras untuk ikut bersamanya. Akhirnya Ned Love tak bisa menghindarkan keterlibatan gengnya di dalam masalah ini. Sementara itu di Redwood City, Trudy menyesali keputusan Rufus di masa lalu yang menyerahkan Redwood di bawah penguasaan Willie Esco. Redwood adalah sebuah kota yang dibangun oleh Rufus Buck dengan gengnya di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul pendatang yang akhirnya berdiam di sana. Ketika Rufus sibuk mengurusi para geng, dia menyerahkan Redwood pada Willie, sampai akhirnya Rufus ditangkap, dan Willie pun mulai menjual aset kota pada penawar tertinggi. Trudy mengumpulkan warga Redwood dan membuat pengumuman bahwa mereka akan menetapkan pemungutan pajak untuk menutupi aset-aset yang sudah dijual Willie. Salah satu warga yang merasa keberatan pun bersuara. Rufus Buck muncul karena merasa tidak senang dengan apa yang dikatakan pria itu. Setelah menanyakan namanya, Rufus pun menembaknya. Mereka yang mengetahui seperti apa karakter Rufus pun tak berani menentangnya, dan terpaksa harus mau memberikan pungutan pajak yang dikatakan Rufus Buck. Sementara itu, Willie yang diusir dari Redwood ditangkap oleh Buzz dan kawan-kawannya. Setelah menceritakan keadaan di Redwood, Willie pun menawarkan kerjasama untuk mengalahkan Rufus Buck. Tapi dengan tegas Ned Love mengusirnya. Mary yang tak mempercayai Willie berencana masuk ke Redwood dan mencari informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Walaupun Ned Love berusaha melarangnya, tapi Mary tetap dengan rencananya. Dia memasuki Redwood malam itu seorang diri. Dia dihadang oleh anak buah Trudy. Ketika Trudy menanyakan tujuan Mary datang ke sana, dia mengatakan bahwa dia punya tawaran menarik untuk Rufus Buck. Setelah menyita senjata Mary, Trudy pun membawanya ke dalam bar dan menemui Rufus di sana. Mary mengatakan bahwa dia berniat untuk membeli Trudy Bar sebagai pengembangan bisnisnya. Rufus tentu saja tak mempercayai perkataan Mary.
Like you're just gonna walk in here right after the Crimson Hoods. Get ambushed with my money. Trudy langsung menghajar Mary dengan gagang senapannya sehingga terjatuh ke lantai. Ketika pagi harinya Mary tak kunjung kembali, Ned Love menduga sudah terjadi sesuatu dengan Mary di Redwood. Sementara itu di Redwood, Mary yang ditangkap sedang diinterogasi oleh Trudy. But not yet. Setelah menyiksa Mary, Trudy melemparkannya ke jalanan di Redwood City dan memerintahkan anak buahnya bersiap. Tak lama kemudian muncullah geng Ned Love dan Marshall Bass di sana. Ned Love. How predictable. Ned mengatakan bahwa begitu ada tembakan, maka Bill Pickett akan langsung menembak kepala Trudy. Trudy menanyakan apakah Ned Love datang untuk menjemput Mary. Ned kembali berkata bahwa dia datang untuk mencari Rufus Book. Trudy menantangnya untuk tetap tinggal di sana dan menyuruh teman-temannya pergi dari Redwood. Demi keselamatan Mary, Ned akhirnya menyetujuinya. Trudy lalu menyuruh orangnya kembali membawa Mary ke dalam bar. Tapi Jim yang melihat Cherokee Bill malah menantangnya untuk adu kecepatan. Bill tak mau melayaninya, kemudian meninggalkan Jim dan masuk ke bar. Akhirnya Marshall Bass mengajak Jim meninggalkan tempat itu. That's enough. Di penjara, Ned diikat dan dipukuli atas perintah Trudy. Setelah Trudy keluar, Rufus Book masuk sambil bersiul. Kemudian dia menyuruh anak buahnya melepaskan Ned Love. Dia lalu mengatakan, dia memberikan tanda salib di kening Ned sewaktu kecil agar dia mengenal Ned jika suatu saat mencarinya. Kemudian Rufus meminta Ned mengembalikan $25.000 yang dicurinya dari geng topeng merah, ditambah $10.000 sebagai denda sebelum waktu yang ditentukan. Rufus juga memberikan sebuah kotak kayu dan menyuruh Ned membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat pisau cukur yang dulu digunakan Rufus untuk melukai kening Ned sewaktu kecil. Kemudian Rufus pun melepaskan Ned. Ned Love kembali ke gengnya dan mengatakan dia harus merampok bank senilai $10.000 untuk memenuhi permintaan Rufus. Jika tidak, maka Mary akan dibunuh. Karena tak ada pilihan, maka mereka merencanakan merampok sebuah bank di Maysville. Ned menyuruh Kevin untuk menyamar sebagai seorang gadis, dan mereka pun langsung menuju Maysville. Setelah memasuki bank itu, Kevin menuju kasir. Ketika Kevin mulai menodongkan senjatanya, Ned memukul seorang penjaga hingga pingsan. Your hand's shaking. You'll miss. I won't. Mereka berdua berhasil menguasai keadaan dan mendapatkan uang yang mereka cari. Ketika mereka sampai di luar, sirine peringatan pun berbunyi. Para deputi sheriff segera mengejar mereka berdua. Tapi Jim dan Pickett yang sudah bersiap menembaki deputi-deputi itu dari tempat yang tersembunyi. Kemudian mereka menyusul Ned Love meninggalkan Maysville. Ketika mereka sedang berembuk bagaimana cara menghadapi Rufus, Wiley Esco muncul kembali di sana. Wiley membawa persenjataan lengkap dengan amunisinya. Di waktu yang ditentukan, mereka membawa uang itu dan memasuki kota Redwood. Tapi ketika para penjaga kota mendatangi Marshall Bass yang membawa kereta, geng Ned Love menghilang. Cherokee Bill mendatangi Marshall Bass. Bass mengajaknya untuk berjalan ke depan. Setelah mereka berjalan beberapa jauh, tiba-tiba kereta yang dibawa Marshall Bass meledak. Ternyata kereta itu bukan berisi uang seperti yang diduga, melainkan berisi bahan peledak yang sudah diaktifkan. Bill menodongkan senjata pada Marshall Bass, sementara para warga Redwood berlari mencari perlindungan. Kemudian Ned Love muncul di depan gereja. Rufus Book memperhatikan semua kejadian itu dari kantornya, tapi dia masih berdiam diri. Kemudian Ned mulai bergerak menuju kantor Rufus Book diiringi Kevin yang membawa kereta berisi uang $35.000. Ketika Bill hendak menghitung uang itu, Ned memintanya membebaskan Mary terlebih dahulu, atau dia akan meledakkan uang itu dengan dinamit yang sudah disediakan di sana. Cherokee Bill memberi tanda dan Trudy pun muncul membawa Mary. Ned menyuruh Kevin melepaskan kuda di kereta dan memberikannya kepada Mary. Tiba-tiba Bill menodong Ned dari belakang. Siapa sangka ternyata Jim Backward juga sudah menodong Bill. Bill menyuruh Jim agar pergi dari sana selagi masih ada kesempatan. Jim mengganti peluru dengan sebuah peluru yang sudah ditulisinya dengan nama Cherokee Bill. Kemudian dia mulai menghitung. Tapi tiba-tiba, 3. baru sampai di hitungan ketiga sebuah peluru menembus tulang pipinya. Jim pun tumbang. Melihat kecurangan Bill, Pickett yang mengawasi dari atas atap menjadi marah. Dia menghujani Cherokee Bill dengan peluru, tapi Bill berhasil menghindar. Ned Love menyuruh Bill Pickett meledakkan dinamit di uang yang dibawanya. Uang-uang itu pun berhamburan. Trudy menyuruh anak buahnya membunuh Mary, tapi tiba-tiba Kevin menembak mereka berdua sekaligus. Ned mendatangi Mary dan memberikan sebuah senapan. Mereka pun saling menjaga di tengah tembakan musuh.
Kemudian Mary meninggalkan Ned dan mencari Trudy. Dia melihat Trudy memasuki sebuah gudang dan mengejarnya ke sana. Ternyata Trudy menunggunya di dalam dan menantangnya untuk bertarung tanpa senjata api. Kedua perempuan perkasa itu pun bertarung habis-habisan. Sampai akhirnya Mary berhasil membuat Trudy tak bisa bangkit lagi. Tiba-tiba sebuah peluru mengenai bahu Ned Love. Dia terjatuh dan seorang geng topeng merah mendatanginya. Tapi sebelum orang itu bertindak lebih jauh, Marshal Bass menembak kepalanya dan menarik Ned ke tempat yang terlindung. Sementara itu, Iliesco mendatangi Rufus Book di City Hall. Tapi satu tembakan Rufus langsung menewaskannya. Ned Love yang terpojok kembali teringat pada masa kecilnya. Rasa sakit hati itu mengalahkan rasa sakit di pundaknya. Dia segera berlari keluar dan menjatuhkan seorang geng topeng merah. Melihat itu Marshal Bass juga tak mau ketinggalan. Setelah semua anak buah Rufus dihabisi, mereka mulai mencari Rufus. Tapi tiba-tiba sebuah peluru menembus punggung Bill Pickett. Ternyata itu adalah Cherokee Bill. Pickett pun tewas dan tumbang ke lantai. Kavi yang marah melihat Pickett tewas menantang Cherokee Bill untuk berduel. Siapa yang sangka Kavi ternyata jauh lebih cepat daripada Cherokee Bill. Sebuah peluru pun bersarang di lehernya. Kedua temannya tewas, tapi Rufus Book kehilangan banyak anggotanya. Ned Love meminta Marshal Bass menjaga mayat teman-temannya, sementara dia akan mencari Rufus Book untuk menyelesaikan dendam mereka. Ned Love memasuki City Hall dan mencari keberadaan Rufus Book. Dia menemukan Rufus di lantai 2 dan menyuruhnya mengambil senjata. Tapi Rufus malah menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. I beat my mother to a pulp if she overcooked his food. My father was not a good man. And he lashed back at her, and just like that, she was gone. I was 10 years old, you know. He took everything we had and left. As I did, all I could ever think about is wanting my father until I did find him. Siapa yang menyangka bahwa ayah Ned yang dibunuh oleh Rufus Book juga adalah ayahnya sendiri. Ternyata mereka adalah kakak beradik lain ibu. Tapi Ned tak begitu saja mempercayainya. Rufus Book mengatakan bahwa Ned akan lebih hebat dari dirinya karena dia tidak akan mampu membunuh adiknya sendiri. Sementara dia sangat yakin Ned akan membunuhnya. Ned menurunkan pistolnya dan mundur. Rufus terus mendesak Ned untuk membunuh dirinya. Dalam kebingungannya, Ned akhirnya menembak Rufus. Bahkan setelah Rufus terkapar pun Ned terus menembakinya sampai peluru di pistolnya habis. Ned memenangkan pertempuran itu, tapi dia tak bahagia. Keesokan harinya mereka menguburkan Pickett dan Jim, tapi mereka membuat satu lagi kuburan dengan nama Ned Love. Hanya itu caranya supaya Ned Love bisa bebas dari jeratan hukum seperti yang dijanjikan Marshal Bass. Kemudian Ned menyusul Mary yang sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat itu. Demikianlah akhir kisah ini. Apakah ini termasuk happy ending? Atau malah sebuah akhir yang menyedihkan? Basi akan kembalikan pada pendapat Sinemania semua.